Nah, jadi yang namanya jilbab ini tidak semua tidak identik dengan Islam saja ya. Kita ambil contoh misalkan di agama Kristen ya. Kalau misalkan kalian perhatikan para biarawati itu ya mereka pakai jilbab, ya kan? Pakai jilbab. Nah, jadi mungkin kalau misalkan di agama Hindu ya banyak wanita beragama Hindu itu menggunakan jilbab ditutup, ya kan? Nah, jadi jilbab itu tidak mempresentasikan bahwa dia itu dari agama Islam saja, tidak, ya. Nah, cuman, nah kalau busana muslimah ini yang menjadi ciri khas umat Islam, karena artinya saja sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Nah ini kalau busana muslimah itu bedanya pada hakikatnya apa ya? Hampir sama dengan jilbab maknanya, namun ada satu poin yang menjadi perbedaannya. Pertama, pakaian wanita Islam. Nah, itu ya, poin utamanya wanita Islam. Ya, pakaian wanita Islam diwajibkan karena agama untuk kebaikan. Ya, 3 poin. Jadi kalau busana muslimah itu perbedaannya adalah eh, ada 3 poin yang berbeda dari pengertian jilbab. Yang pertama itu adalah pakaian wanita Islam, sudah jelas itu, yang mempresentasikan bahwa dia itu seorang muslimah. Yang kedua, kewajiban agama. Yang ketiga, kemaslahatan atau kebaikan dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi harus bisa membedakan bahwa jilbab itu adalah pakaian longgar ya, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Kalau busana muslimah sama pada hakikatnya, menutup aurat juga, cuman poinnya ada agak beda. Ya, pakaian wanita Islam, kewajiban karena agama, yang ketiga untuk kemaslahatan dirinya. Jadi kalau misalkan seorang muslimah menggunakan pakaian busana muslimah itu kan, maka dia sudah mempresentasikan bahwa dia itu seorang muslimah dan akan mendapatkan kebaikan untuk dirinya. Oke, selanjutnya ya, hukum menutup aurat. Nah, dari mana sih dasar hukumnya menutup aurat ini? Apakah kata guru agama saja? Tidak. Ya, Bapak membicarakan tentang menutup aurat itu tentunya ada dasar hukum. Ya, dasar hukumnya apa? Pertama ada di Quran surah An-Nur ayat 31. Ya, yang memiliki arti dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya. Ya, ini bahasa-bahasa Al-Quran itu indah. Bahasa Al-Quran indah. Jadi aurat ini digambarkan di Quran surah An-Nur ini sebagai perhiasan. Ya, yang namanya perhiasan itu harus dijaga. Ya kan, tidak sembarangan. Orang bisa mengambil perhiasan. Kamu punya perhiasan, terus diambil orang atau dinikmati banyak orang. Enak nggak kira-kira? Enggak, ya kan? Maka di sini bahasa Al-Quran itu luar biasa, menggambarkan aurat itu sebagai perhiasan yang harus dijaga, jangan ditampakkan, jangan diperlihatkan. Nah, selanjutnya hadis Nabi. Ya, sebenarnya ayat tentang dalil tentang menutup aurat ini banyak ya, tapi Bapak cukup mengambil satu saja, satu dari Al-Nur ayat 31, yang kedua tentang dari hadis Nabi. Oke, artinya seperti ini. Rasulullah SAW pun memalikan mukanya sambil berkata, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik, maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini.
Beliau mengisyaratkan bahwa menunjuk itu ke sini, ya, ke muka dan telapak tangan. Ya. Ini menjadi dasar wanita kenapa harus menutup aurat itu. Ada dua, ya, An-Nur ayat 31 dan hadis Nabi. Ya. Nah, kesimpulannya, hukum menutup aurat adalah fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tadi mungkin penjelasannya kok dasar hukumnya tentang perempuan. Ya, nah, bukan berarti laki-laki itu tidak terkenai hukum tersebut. Ya, tetap kena hukumnya, karena pada hakikatnya ada sebuah penjelasan bahwa laki-laki pun memiliki aurat, sehingga harus dijaga. Jadi kefarduannya ini, kewajibannya ini tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga, seperti kita, ya, kaum laki-laki. Nah, fardu ain, yang namanya fardu ain itu, fardu, kewajiban, ain itu diri sendiri. Jadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh diri sendiri, tidak bisa diwakilkan. Nah, itu yang namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang bisa diwakilkan. Misalkan contoh sholat jenazah, nah itu tidak semua harus melaksanakan. Nah, tapi kalau misalkan yang namanya menutup aurat, itu hukumnya fardu ain, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oke, kita lanjut ya. Oke, ya, saya lupa. Nah, kalau misalkan yang namanya fardu, ya, yang namanya fardu ain, mungkin kalian sudah paham lah. Ketika tidak melaksanakan akan menjadi nilai dosa. Tapi kalau misalkan dilaksanakan akan menjadi nilai pahala. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Orang yang diperbolehkan melihat aurat. Ya, jadi bukan berarti kalau misalkan kita menutup aurat itu tidak boleh dipertontonkan, bukan dipertontonkan ya. Tidak boleh dilihat, maksudnya tidak boleh dilihat auratnya oleh orang lain sama sekali. Ya, ada beberapa orang yang boleh melihat aurat, tapi dengan ketentuan masing-masing. Ya, berdasarkan Quran surah An-Nur ayat 31, ya. Orang yang pertama, suami. Ya, jelas kalau yang namanya suami boleh melihat aurat wanita, istrinya ya, awas, istrinya ya. Ini bagi yang sudah suami istri ya. Suami boleh melihat aurat istrinya, pun sebaliknya istri boleh melihat aurat suaminya. Nah, seperti itu ya. Jadi suami itu termasuk, nggak bayangkan kalau misalkan suami nggak boleh lihat aurat, rekumaha gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, ayah suami, mertua. Nah, jadi posisikan ini perempuan ya, posisikan kamu perempuan ini, karena ini ayat ini ditujukan kepada perempuan. Ayah suami berarti mertua kamu, para wanita ya, itu apa namanya, boleh melihat aurat. Yang ketiga, anak laki-laki suami. Misalkan kamu menikah menikah dengan apa ya namanya itu, dengan apa sih statusnya, duda ya, dengan duda. Nah, ternyata dudanya itu sudah punya anak ya, anak bawaannya suami ya. Nah, itu boleh ya. Kalau misalkan anak sendiri ya, itu sudah jelas ya, ini hubungannya dengan orang lain yang tidak sedarah dengan kita ya. Orang-orang yang diperbolehkan melihat aurat ini adalah orang yang tidak sedarah dengan kita ya. Jadi suami itu orang lain, pada hakikatnya orang lain, bukan saudara dengan kita. Ayah suami apalagi, anak laki-laki suami pun sama. Oke, saudara laki-laki ya. Nah, ini
saudara kamu, kakak, adik yang laki-laki. Nah itu. Selanjutnya, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apa ya disebutnya teh kalau keponakan. Nah, misalkan kakak kamu punya anak laki-laki. Nah, itu boleh melihat aurat. Ya. Anak laki-laki dari saudara perempuan. Misalkan teteh kamu, ya kan, punya anak laki-laki. Nah, boleh. 7. Perempuan mukminah. Ya, jelas ya. Perempuan mukminah boleh lihat aurat. Hamba saya itu bahasa mudahnya itu, kalau zaman dahulu hamba saya ada ya, hamba saya itu ya orang yang dibebaskan dari penderitaan pekerjaan paksa. Kalau bahasanya gini, ada suatu keluarga memperkerjakan orang lain, itu kan, memperkerjakan orang lain tanpa digaji, tanpa dikasih makan, disiksa lah. Nah, ketika kita membeli si orang tersebut, maka disebutlah hamba saya. Nah, kalau sekarang mah nggak ada hamba saya, nggak ada, ya. Karena sekarang pembantu aja digaji. Kan kalau zaman dahulu ada praktek yang seperti itu, ya, mempekerjakan orang, ya, diperlakukan seperti layaknya pembantu, tapi tidak digaji, tidak diberi makan dan sebagainya. Nah, itu yang disebut hamba saya. Oke. Yang ke-9, pembantu tua yang sudah tidak memiliki hasrat terhadap wanita. Misalkan kamu punya pembantu udah aki-aki, ya, nges tinggalin nanti udah nggak punya nafsu lah. Nah itu silahkan. Nah, seperti itu ya. Tetapi ada tetapinya ini. 9 orang ini memang dalam penjelasan Quran surah An-Nur ayat 31 itu boleh melihat aurat, tapi ada batasannya. Ya, ada batasannya. Batasannya dari mana? Kalau nomor satu suami itu berhak melihat keseluruhan aurat istrinya. Awas, istrinya ya, bukan istri orang lain. Ya, bukan istri orang lain ya. Suami boleh melihat keseluruhan aurat istrinya. Nah, kalau yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ke bawah itu hanya diperbolehkan melihat aurat bagian-bagian wudhu saja. Ya. Jadi bukan berarti boleh 9 orang ini 8 orang ke bawah ya, dari 2 sampai 9 ya. Kok enak ya? Kok bisa lihat aurat? Oh, tidak semudah itu, tidak sebebas itu. Nah, 8 orang dari nomor 2 sampai ke 9 ini boleh melihat aurat, tapi aurat batasannya daerah wudhu saja. Nah, wudhu mana saja sih? Muka kan? Nah, muka boleh terlihat karena bagian wudhu. Kan muka itu termasuk ini leher. Nah, kan gitu kan? Tangan sampai sini, ya, sampai sini, sampai pergelangan saja. Nah, rambut karena termasuk anggota wudhu. Telinga pun sama. Jadi kalau misalkan kepala lah, nah ini wajah itu dari sinilah, ya, kepala sampai leher. Nah, kaki pun sampai mata kaki saja. Karena kan wudhu itu kan sampai mata kaki kan, gitu kan. Nah, jadi selain wajah, tangan sampai sini sikut, ya kan, rambut, telinga ini, dan mata kaki ke bawah, selain itu semua tetap dilarang untuk diperlihatkan auratnya. Ya. Jadi yang hanya boleh melihat aurat secara keseluruhan hanyalah suami. Tapi kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, itu hanya diperbolehkan melihat aurat bagian wudhu saja. Ya, ingat, bagian wudhu saja. Oke.
Lanjut ya. Nah, ini